Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Maharani dengan NIM 2021222009 jurusan Teknik Kimia dengan mata kuliah Perancangan Alat 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tangki yang ada pada industri. Disimak ya. Kita masuk ke dalam pengertian, apa sih itu tangki industri? Tangki industri merupakan salah satu komponen penting dalam suatu proses produksi industri. Tangki pada dasarnya dipakai sebagai tempat penyimpanan material berupa benda padat, cair, maupun gas. Sebagai contoh, tangki dapat digunakan untuk menyimpan bahan baku produk jadi, air, bahan bakar, gas, dan limbah industri. Dapat dilihat ya teman-teman semua, berikut ini gambar-gambar tangkinya. Kita masuk ke storage tank atau tangki timbun. Apa sih itu tangki timbun? Tangki timbun merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan produk minyak sebelum didistribusikan kepada konsumen. Storage tank biasanya berukuran sangat besar dan digunakan untuk tekanan rendah. Tujuannya untuk menjaga kelangsungan produksi agar pabrik tetap dapat mengeluarkan atau menjual produknya ke konsumen dalam batas waktu tertentu walaupun terjadi hambatan seperti kemacetan suplai bahan baku maupun kerusakan alat. Penyimpanan alat biasanya dijumpai di 3 tempat, yaitu yang pertama, pada permulaan proses untuk menyimpan bahan baku, yang kedua, pada tengah proses untuk menyimpan bahan setengah jadi, dan yang ketiga, pada akhir proses untuk menyimpan produk. Adapun jenis-jenis tangki berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, jenis-jenis tangki dibagi menjadi 2, yaitu ada above ground tank dan underground tank. Apa sih itu above ground tank? Above ground tank ini yaitu tangki penimbun yang terletak di atas permukaan tanah. Tangki ini sering dipergunakan untuk menyimpan minyak, fuel oil, dan cairan chemical. Tangki penimbun ini bisa berada dalam posisi horizontal dan dalam keadaan tegak vertikal. Berdasarkan cara perletakan di atas tanah, above ground tank ini dibagi menjadi 2, yaitu tangki permukaan tanah dan tangki menara. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihan dari above ground tank yang pertama, mudah dideteksi bila ada keretakan dan kebocoran. Yang kedua, tidak memerlukan pompa untuk mengalirkan fluida. Yang ketiga, mudah dikuras. Dan yang terakhir, biaya yang lebih terjangkau. Kekurangan dari above ground tank ini, yang pertama, memakan banyak tempat. Dan yang kedua, terpapar langsung terhadap panas dan cuaca buruk. Selanjutnya ada underground tank. Underground tank ini merupakan tangki penimbun yang terletak di bawah permukaan tanah. Tangki ini pada umumnya dipergunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak di stasiun pompa bahan bakar untuk umum stasiun pump booster unit. Apa sih kelebihan dari underground tank? Kelebihannya yang pertama, tidak terpapar langsung terhadap panas dan cuaca buruk. Yang kedua, tidak memakan banyak tempat. Dan yang ketiga, tidak mengganggu pemandangan. Kekurangannya, yaitu sulit dideteksi jika ada keretakan dan kebocoran, memerlukan pompa untuk mengalirkan fluida, sulit untuk dikuras, dan biaya yang cenderung lebih mahal, baik instalasi, perawatan, maupun penggantian. Berikut ini gambar dari above ground tank dan underground tank. Jenis-jenis tangki berdasarkan bentuk atapnya. Yang pertama ada fixed roof tank. Nah, fixed roof tank ini dapat digunakan untuk menyimpan semua jenis produk seperti crude oil, benzen, coal, dan lain-lain, termasuk produk atau bahan baku yang bersifat korosif, mudah terbakar, diameternya dapat mencapai 300 feet atau 91,4 meter, dan tinggi 64 feet atau sekitar 19,5 meter. Fixed roof tank ini dibagi menjadi 2 jenis bentuk atap, yaitu ada cone roof dan yang kedua ada dome roof. Nah, cone roof ini jenis tangki penyimpanan paling sering digunakan untuk menyimpan fluida yang tidak terlalu volatil. Mempunyai kelemahan, yaitu terdapat overspace antara ketinggian cairan dengan atap. Jenis tangki ini biasanya digunakan untuk menyimpan korosin, air, dan solar. 2 jenis tipe cone roof berdasarkan penyangga atapnya. Yang pertama ada supported cone roof, dan yang kedua ada self-supporting cone roof. Yang kedua ada dome roof. Adalah atap yang dibentuk menyerupai permukaan bulatan dan hanya ditopang pada keliling kubah yang biasanya digunakan untuk menyimpan cairan kimia yang bersifat volatil pada tekanan rendah. Tutup tangki jenis ini berbentuk cembung.
Selanjutnya ada floating roof tank. Apa sih itu floating roof tank? Floating roof tank yaitu tangki dengan atap terapung. Atap tangki dapat bergerak ke atas dan ke bawah sesuai dengan tinggi permukaan cairan di dalam tangki pada saat itu. Di sekeliling atap tangki dilengkapi dengan pipe rapat atau sal untuk menahan uap minyak yang keluar melalui sela-sela di antara atap dengan dinding tangki yang biasanya digunakan untuk menyimpan minyak mentah dan premium. Keuntungannya yaitu tidak terdapat vapor space dan mengurangi kehilangan akibat penguapan. Floating roof tank sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu external floating roof dan internal floating roof. Apa sih perbedaan antara external floating roof atau IFR dan juga internal floating roof IFR? Nah, untuk external floating roof atau EFR, yang pertama, tidak ada vapor space sehingga mengurangi potensi kebakaran pada area internal tangki. Sedangkan di IFR itu tidak ada vapor space sekaligus menghilangkan aroma pol payung di atas tangki hingga 100%. Pada EFR, jika musim hujan akan tergenang di bagian atap tangki yang horizontal, sedangkan di IRR kemungkinan air tergenang tidak ada karena tipe fixed roof berupa dome maupun cone. Pada IFR terdapat pipa fleksibel di atap tangki yang digunakan untuk membuang genangan air di atap tangki. Pipa ini rawan terjadi kebocoran, sedangkan di IRR biaya material dan konstruksi relatif lebih murah dan bahan IFR ini berupa aluminium. Selanjutnya ada jenis-jenis tangki berdasarkan tekanannya atau internal pressure. Yang pertama ada tangki atmosferik atau atmospheric tank. Terdapat beberapa jenis dari tangki timbun tekanan rendah ini, yaitu yang pertama ada fixed cone roof tank. Nah, digunakan untuk menimbun atau menyimpan berbagai jenis fluida dengan tekanan uap rendah atau amat rendah mendekati atmosferik, atau dengan kata lain, fluida yang tidak mudah menguap. Yang kedua, ada tangki umbrella. Memiliki kegunaan yang sama dengan fixed cone roof, bedanya adalah bentuk tutupnya yang melengkung dengan titik pusat meridian di puncak tangki. Yang ketiga, tangki tutup cembung tetap atau fixed dome roof. Memiliki bentuk tutup yang cembung dan ekonomis bila digunakan dengan volume lebih dari 2000 meter kubik. Bahkan cukup ekonomis hingga volume 7000 meter kubik atau dengan diameter kurang dari 65 meter. Kegunaannya sama dengan fixed cone roof tank. Bahan disimpan dengan tekanan rendah 0,5 sampai 15 psi. Yang keempat, ada tangki horizontal. Dapat menyimpan bahan kimia yang memiliki tingkat penguapan rendah atau low volatility, seperti air minum dengan tekanan uap tidak melebihi 5 psi. Diameter dari tangki dapat mencapai 12 feet atau sekitar 3,6 meter, dengan panjang mencapai 60 feet atau sekitar 18,3 meter. Yang kelima, ada tangki turboplan hemiperoid. Digunakan untuk menimbun fluida minyak dengan tekanan uap atau LPG itu sedikit di bawah 5 psi. Yang keenam, ada tangki tipe loaded hemispheroid. Digunakan untuk menyimpan fluida light naphtha pelikan dengan tekanan uap tidak lebih dari 5 psi. Dan yang terakhir, ada tangki flat spheroid, merupakan tangki bertekanan rendah dengan kapasitas 20.000 barrel. Selanjutnya ada tangki bertekanan atau pressure tank. Pressure tank atau tangki bertekanan dapat menyimpan fluida dengan tekanan uap lebih dari 11,1 psi. Dan umumnya fluida yang disimpan adalah produk-produk minyak bumi, terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, tangki pelur atau bullet tank. Lebih dikenal sebagai pressure vessel, berbentuk horizontal dengan volume maksimum 2000 barrel. Biasanya digunakan untuk menyimpan LPG, propana, butana, dan amonia dengan tekanan di atas 15 psi. Yang kedua ada tangki bola atau spherical tank, merupakan pressure vessel yang digunakan untuk menyimpan gas-gas yang dicairkan seperti LPG, LNG, O2, N2, dan lain-lain. Tangki ini dapat menyimpan gas cair tersebut hingga tekanan 75 psi. Volume tangki dapat mencapai 50.000 barrel. Untuk penyimpanan LNG dengan suhu minus 190 derajat Celcius, tangki dibuat berdinding ganda, di mana di antara kedua dinding tersebut diisi dengan isolasi seperti polyurethane foam. Tekanan penyimpanan di atas 15 psi. Selanjutnya ada jenis-jenis tangki berdasarkan bentuk tangki. Yang pertama ada tangki lingkaran atau circular tank. Tangki yang umum digunakan sebagai tempat penyimpanan pada tangki berbentuk silinder. Dan yang kedua ada tangki persegi atau persegi panjang rectangular tank. Bentuk silinder secara struktural paling cocok untuk konstruksi tangki. Pada tangki persegi panjang sering disukai untuk tujuan tertentu, antara lain kemudahan dalam proses konstruksi. Desain tangki persegi panjang mirip dengan konsep desain tangki lingkaran. Perbedaan utama dalam konsep desain tangki persegi panjang dengan tangki lingkaran adalah momen yang terjadi, daya geser, dan tekanan pada dinding tangki.
but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and those Selanjutnya adalah jenis-jenis tangki berdasarkan ada tidaknya tutup, yaitu dibagi menjadi dua, ada open tank dan closed tank. Open tank biasanya digunakan sebagai surge tank di antara operasi seperti parts untuk prosesi batch di mana material tercampur sebagai setting tank, decenter, reaktor, reservoir, dan lain-lain. Selanjutnya ada closed tank, fluida yang mudah terbakar, fluida yang bersifat toksik, dan gas akan disimpan pada tangki tertutup. Bahan kimia berbahaya seperti asam dan oksid akan mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan jika disimpan pada tangki tertutup. Minyak yang mudah terbakar dan produk lain yang sejenis mengharuskan untuk menggunakan tangki dan tangki tertutup pada industri peminyakan dan petrokimia. Masuk ke jenis-jenis tangki berdasarkan fungsional operasi. Yang pertama, tangki penyimpanan zat padat dibagi menjadi dua, yaitu ada ditimbun dengan sistem outdoor dan yang kedua ditimbun dengan sistem indoor. Ditimbun dengan sistem outdoor, bahan yang disimpan adalah bahan yang tidak dipengaruhi oleh udara, hujan, panas, dan lain-lain. Misalnya, batu bara, batu, kayu, dan sebagainya. Terdapat berbagai metode antara lain. Yang pertama, penyimpanan di bawah atau traveling bridge. Yang kedua, penimbunan di kanan kiri jalan. Yang ketiga, overhead system. Dan yang keempat, drag stepper system. Pemilihannya, metode penyimpanan berdasarkan pada yang pertama, sifat bahan yang disimpan. Yang kedua, jumlah bahan yang disimpan. Dan yang ketiga, cara handling bahan. Yang kedua, ditimbun dengan sistem indoor. Penyimpanan dengan sistem ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, penyimpanan indoor dalam bentuk timbunan. Untuk penyimpanan bahan yang harus dipersiapkan tetap kering. Bahan yang memerlukan perlindungan terhadap atmosfer agar bersifat baik, misal bahan kerumitan mineral hasil pertanian dan lain-lain. Alat yang digunakan untuk mendukung sistem ini yaitu yang pertama, monorail crane, baik untuk storing maupun delivering. Yang kedua, ada conveyor system, misal belt conveyor bersama dengan bucket elevator. Dan yang ketiga, ada conveyor system atau belt yang dilengkapi dengan ripper. Yang kedua, disimpan dalam bin atau bunker dan silo. Untuk zat padat yang berbahaya, terlalu mahal atau berharga, dan mudah larut dalam air atau rusak bila ditumpukan di udara terbuka, maka dilakukan penyimpanan di dalam tempat tertutup seperti bin, silo atau hopper. Alat ini berupa bejana, berupa silinder atau sili empat terbuat dari beton atau baja. Yang ketiga, ada storage piles, merupakan cara penyimpanan yang murah dan sederhana, di mana bahan yang akan disimpan dibuat dalam tumpukan-tumpukan atau piles di tempat terbuka. Tumpukan-tumpukan tersebut dibuat langsung dari bahan-bahan yang keluar dari belt conveyor. Bahan-bahan yang dapat disimpan dengan cara seperti ini adalah bahan-bahan padat yang tidak berpengaruh terhadap keadaan cuaca. Contoh dari bahan tersebut adalah batu bara, kerikil, pasir. Material ini ditumpuk dengan menggunakan reversible stator conveyor. Material ini ditumpuk dengan menggunakan multiple conveyor. Tangki penyimpanan zat cair. Tangki adalah alat untuk menyimpan fluida, umumnya zat cair. Tangki yang sangat besar kapasitasnya disebut dengan reservoir. Karena besarnya kapasitas, maka biasanya tidak tertutup. Atas dasar inilah reservoir digunakan untuk menyimpan cadangan air. Tangki penyimpanan dapat dibedakan sesuai dengan fase zat, tekanan fluida, volatil atau non-volatil, dan suhu. Dalam penyimpanan zat cair, diperlukan perhatian terhadap sifat-sifat bahan. Yang pertama, daya tahan bahan terhadap pengaruh udara luar. Yang kedua, volatilitas bahan. Dan ketiga, korosivitas bahan. Dan yang keempat, jumlah bahan. Tekanan pengularan dari tangki atau pengisian bahan ke dalam tangki biasanya dikerjakan oleh sistem pemumpaan. Karena letak tangki tersebut, maka pengularan maupun pengisian dapat dilakukan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Selanjutnya adalah tangki penyimpanan gas. Tangki bola digunakan untuk menyimpan gas. Sifat gas adalah menyebar ke segala arah sehingga tekanan di dalam tempat itu adalah sama. Maka, bila dalam tempat itu terdapat celah atau lekukan yang membuat tekanan dalam tempat itu tidak sama, maka akan menyebabkan terjadinya kebocoran gas. Tangki bola atau spark tank, vessel vessel, yang digunakan untuk menyimpan gas bisa dicairkan seperti LPG, O2, N2, dan lain-lain. Bahkan dapat menyimpan gas cair tersebut hingga mencapai tekanan 75 psi. Volume tangki dapat mencapai 50.000 barrel. Untuk penyimpanan LNG dengan suhu minus 190 derajat Celcius, tangki dibuat berdinding ganda, di mana di antara kedua dinding tersebut diisi dengan isolasi seperti polyurethane foam, tekanan penyimpanan di atas 15 psi. Setelah tadi penyampaian sedikit mengenai jenis-jenis tangki yang ada pada industri. Semoga penyampaian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video ya.